Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Perkenalkan, saya Daru Dewa dari Inspektorat Tanah Bumbu. Pada hari ini, di hadapan Bapak Ibu semua, kami ingin memberikan wawasan tentang korupsi, di mana seperti kita ketahui semua Bapak Ibu, korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa. Tindak pidana korupsi adalah kejahatan luar biasa yang sering dilakukan secara terencana dan sistematis dan merupakan pelanggaran terhadap hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas dan endemik, merusak sendi-sendi ekonomi nasional, serta merendahkan martabat bangsa di forum internasional. Untuk itu, di sini saya akan berikan wawasan pada Bapak Ibu sekalian tentang korupsi. Sambil saya mempersiapkan slide saya, mohon Bapak Ibu juga perhatikan keadaan situasi sekitar, apakah sudah aman dari kabel-kabel yang mungkin Bapak Ibu sedang melakukan charger, colokan laptopnya ya. Kemudian nanti di akhir sesi ini, berian wawasan ini, nanti ada feedback yang ingin kami harapkan dari Bapak Ibu semua. Ya, kita memberikan gambaran ya, wawasan yang kita sharing sedikit. Mungkin Bapak Ibu juga ada yang udah tahu, kita sharing sama-sama ya. Apa itu korupsi ya? Kalau berdasarkan Undang-Undang Nomor 3199 Junto 20 2001, korupsi adalah perbuatan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, baik perorangan maupun korporasi yang dapat mengakibatkan kerugian negara. Jadi ada definisi melawan hukum, ada poin melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain, baik perorangan maupun korporasi, dan mengakibatkan kerugian negara. Dasar hukum dari pemberantasan korupsi adalah Undang-Undang Nomor 8 tentang Hukum Acara Pidana, 2899 tentang penyelenggaraan negara bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, Undang-Undang 3199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Untuk melakukan pemberantasan korupsi, kita sudah melakukan upaya-upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Upaya-upaya ini ada 3 macam, yaitu yang pertama represif, kemudian perbaikan sistem, dan edukasi. Di mana represif itu adalah melaporkan tindak korupsi kepada APH, kemudian nanti dilakukan tindakan pidana. Kemudian untuk perbaikan sistem, itu adalah membangun manajemen anti korupsi di lingkungan masing-masing. Bisa melakukan transparansi, perbaikan sistem, dan juga contohnya kalau di ASN kita adalah melakukan pelaporan LHKSN. Kemudian strategi yang ketiga adalah edukasi dan kampanye, itu dengan bikin lagu tentang anti korupsi. Kalau
di Jogja pernah lihat ada becak, ada tulisannya tentang anti korupsi. Nah, itu sebagai bentuk-bentuk dari kampanye atau edukasi tentang anti korupsi. Termasuk hari ini saya menyampaikan materi ini adalah untuk melakukan edukasi. Tujuan akhir dari pemberantasan korupsi, jadikan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Apa indikatornya? Indikatornya adalah indeks persepsi korupsi. Diharapkan indeks persepsi korupsi mendekati angka 100 atau bisa 100. Posisi kita negara Indonesia di angka 38. Semakin mendekati angka 0, tindak korupsinya makin parah. Jadi kita harapkan angkanya menjadi mendekati 100 kalau bisa 100. Bagaimana model-model untuk pemberantasan korupsi? Kita bisa mencari referensi di negara lain. Contoh di Korea Selatan, koruptor dihukum berat, dikucilkan bahkan oleh keluarganya sendiri. Di Jerman, dihukum seumur hidup dan harus mengembalikan harta hasil korupsi. Di US, di Amerika, bisa diusir dari negaranya dan diberikan hukuman yang berat. Apa dampak dari korupsi? Terhadap ekonomi bisa menurunkan produktivitas, lesunya pertumbuhan ekonomi, investasi, rendahnya kualitas barang jasa, menurunnya pendapatan sektor pajak, disparitas pendapatan, ya, itu dampak-dampak yang bisa terjadi di bidang ekonomi. Kemudian kalau kita lihat di mana hukuman terhadap koruptor itu biasanya dendanya atau yang harus dibayarkan kalau kita lihat lebih kecil daripada apa yang dia lakukan pencurian terhadap negara ini. Ya. Di kerugian negaranya lebih besar daripada yang harus dibayarkan oleh koruptor. Apakah itu kerugian negara? Kerugian negara adalah biaya sosial eksplisit dalam hal ini akibat korupsi itu. Sedangkan hukuman yang ditimpakan pada koruptor, hukuman finansial adalah gabungan dari nilai denda, kemudian pengganti, dan aset yang dirampas. Kemudian tadi disebut ada biaya sosial, ini sebagai bagian dari kerugian negara. Biaya sosial ada biaya eksplisit dan implisit. Biaya eksplisitnya adalah biaya antisipasi korupsi, biaya reaksi korupsi, dan biaya akibat korupsi. Biaya antisipasi itu adalah biaya-biaya untuk pencegahan, termasuk seperti ini termasuk pencegahan, penyuluhan, ya, pembelajaran, edukasi, kemudian biaya reaksi korupsi. Itu biaya yang keluar dari besaran yang dicuri dari negara. Biaya akibat korupsi itu biaya dari tindakan penyelidikan, penyidikan, kemudian persidangan, sampai putusan, dan sampai dia di penjara, itu adalah biaya-biaya yang harus dikeluarkan akibat korupsi. Kemudian biaya implisitnya adalah biaya akibat korupsi secara implisit, yang secara nyata. Kemudian apa hubungannya dampak korupsi, biaya sosial, dan indikator kepercayaan terhadap upaya pemberantasan korupsi? Dampak korupsi merupakan misalokasi sumber daya, sehingga perekonomian tidak dapat berkembang optimum. Dampak korupsi terhadap berbagai bidang kehidupan masyarakat menimbulkan biaya yang disebut sebagai biaya sosial korupsi. Hal tersebut di atas yang saya sebutin tadi mempengaruhi keberhasilan indikator upaya pemberantasan korupsi. Apa yang menyebabkan orang melakukan korupsi? Ada dua faktor internal dan faktor eksternal.
faktor internal adalah sifat dari manusia sendiri, sifat tamak dan konsumtif ya, tamak, serakah. Sementara untuk faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar, bisa karena politik, hukum, ya, dan lain-lain. Kemudian delik apa sih yang bisa masuk dalam korupsi? Di Undang-Undang 3199, 30 delik yang masuk tindakan korupsi bisa kita klasifikasikan menjadi 7. Yaitu yang pertama adalah merugikan keuangan negara, kedua melakukan suap, 3 gratifikasi, keempat penggelapan dalam jabatan, 5 pemerasan, 6 pencabut perbuatan curang, 7 konflik kepentingan. Mohon maaf, ini agak terganggu slide-nya. Nah, tadi disebutin gratifikasi salah satu dari 7 klasifikasi. Gratifikasi itu merupakan pintu masuk untuk terjadinya korupsi. Ya. Apa itu gratifikasi? Gratifikasi itu berhubungan dengan jabatan, bersifat tanam budi, tidak membutuhkan kesepakatan. Contohnya adalah pengusaha yang memberikan hadiah voucher belanja pada PNS karena merasa terbantu dalam pengurusan perizinan. Berian hadiah seolah-olah itu menjadi suatu budaya ya yang menjadi biasa. Tapi dalam gratifikasi ini ada aturan-aturan, nanti di lain topik tentang gratifikasi akan saya jelaskan lebih dalam lagi. Kemudian suap. Suap itu apa? Beda dengan gratifikasi. Kalau suap adalah ada kesepakatan, biasanya dilakukan secara rahasia dan tertutup. Contohnya pengusaha menyuap penjabat pemerintah untuk mendapatkan proyek. Kemudian pemerasan. Pemerasan adalah ada permintaan sepihak dari penerima, dari pejabatnya ya, yang minta, bersifat memaksa, dan melakukan penyalahgunaan kewenangan. Contoh, bahwa pejabat memaksa calon peserta tender untuk memberikan sejumlah uang dengan ancaman kalau tidak diberikan nanti proyeknya dibatalin. Satu lagi yang saya nggak masukin di slide, uang pelicin. Uang pelicin hampir sama dengan suap, tetapi uang pelicin tidak ada kesepakatan di awal. Uang pelicin maksudnya hanya untuk memperlancar. Contohnya, misalkan kita ingin antri, supaya tidak antri, kita memberikan petugasnya supaya diberikan di depan. Ada uang pelicin. Kemudian strateginya gimana untuk melakukan pemberantasan korupsi? Ada 3, perbaikan sistem, represif, dan edukasi. Kampanye. Sementara rencana aksinya, kita membuat perencanaan, langkah awal yang baik untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kemudian menentukan strateginya yang tepat untuk mengatasi permasalahan. Dan menjabarkan secara detail problem, statement, dan strateginya ke dalam sebuah rencana yang smart. Ya, itu bagaimana kita untuk melakukan aksi memberantas korupsi. Kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan supaya kita terhindar dari perbuatan tindakan korupsi atau supaya kita tidak melakukan tindakan korupsi, kita harus mempunyai integritas yang tinggi di dalam diri kita.
Apa itu integritas? Integritas adalah konsistensi. Kalau saya sering bilang, Lati, Pak Karti, ya, dan Makarti itu sawiji. Apa yang saya ucapin dan apa yang saya pikirin dan apa yang saya lakukan adalah sama, konsisten. Kemudian dari nilai-nilai integritas itu ada nilai-nilai yang kita sebut nilai-nilai anti korupsi, yaitu secara inti, etos kerja dan sikap. Inti ada sikap, nilai-nilai jujur, disiplin, tanggung jawab. Kemudian etos kerja ada nilai kerja keras, sederhana, dan mandiri. Sementara dari nilai sikap ada adil, berani, dan peduli. Kemudian ada satu lagi, benturan kepentingan. Nah, apa itu benturan kepentingan? Adalah situasi penyelenggara negara, atau dalam ini mungkin seperti Bapak Ibu sekalian sebagai pejabat PPTK, mendapatkan kewenangan diduga atau memiliki kepentingan pribadi atas kewenangannya yang akan mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya. Demikian presentasi ini saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan wawasan dan kita bersama bisa mempunyai integritas yang tinggi untuk tidak melakukan korupsi. Sebelum menutup, sedikit saya sampaikan, kutitipkan rinduku pada hembusan angin, untukmu yang jauh namun dekat di hati. Sejak kecil belajar menghargai hak orang lain, supaya kelak tak doyan korupsi. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.